yang kurang baik di depan saudara kita, secara dohir lisannya kita nampak dan keluar kata-kata itu secara sore, itu dosanya tidak besar dibandingkan dengan kita mungkin tidak mengatakan tapi kita berprasangka buruk kepada saudara itu. Ya, kita tidak mengatakan kata-kata kepada saudara kita, tapi ada prasangka di dalam diri kita bahwa si fulan itu begini, si fulan itu begitu, begini, begitu, ini dan itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan kita mengucapkan kata-kata itu. Begitu juga sebaliknya, ya, amalan yang zahir itu juga tidak lebih besar kedudukannya, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan hati yang dalam hal ini adalah berprasangka. Jadi berprasangka ini Allah sendiri sudah menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ya, Allah sudah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu istanibu. Ini fi'lul amr, fi'il perintah. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang-orang yang beriman? Karena kadang orang-orang yang beriman itu dia tidak bisa menjaga lisannya untuk berprasangka kepada yang lainnya, atau bahkan dia tidak bisa menjaga penyakit hatinya untuk berprasangka kepada yang lainnya. Ya Allah perintahkan istanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah dari banyaknya dhon. Ya, al-dhannu adalah prasangka, mengira, ya, mengira-ngira, ya, menyangka-nyangka, yang mengira atau menyangka adalah sesuatu yang belum pasti kebenarannya, belum memiliki satu hujah atau belum memiliki satu bayan yang qat'i, yang jelas, ya, itu mengira, menyangka-nyangka. Makanya para ulama itu dalam urusan din ini tidak boleh saya kira begini, tidak bisa dikira-kira, karena taufiqiyah din itu. Begitu juga urusan ini, urusan muamalah, muasyarah, itu juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagian daripada adab, bagian dari adab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah meminta kepada orang-orang yang beriman. Ini orang beriman ini, ya. Apakah dia itu sebagai seorang ibu rumah tangga, apakah dia itu sebagai seorang anak, apakah itu sebagai seorang suami, apakah dia sebagai seorang pegawai, sebagai seorang manajer, pimpinan, presiden, selama dia beriman, ya, Allah perintahkan apakah dia sebagai seorang ustaz, ya, apakah dia sebagai seorang syekh, masyayikh atau panutan muta'addi, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Istanibu katsiran, jauhilah dari banyaknya prasangka, ya. Istanibu katsiran minadh-dhann. Kenapa demikian? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Dosa. Jadi don itu dosa. Ismun wala tajassasu wala yaghdab, dan jangan kalian tajassus. Tajassus itu adalah memata-matai, ya. Yaghdab, ya. Yaghdab itu adalah memusuhi, ya, atau memarahi. Wala yajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'da. Jangan kalian memata-matai, mengintai, ya, satu di antara kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah kalian rela, apakah kalian menyukai untuk memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi Allah ini perintahkan untuk kita tidak berprasangka buruk. Liman, kepada siapa? Kepada sesama kita, kepada lingkungan kita, kepada sosial kita, kepada kejadian-kejadian peristiwa yang kita alami. Itu kita tidak boleh berprasangka. Itu Allah ajarkan kepada sesama kita, ya.
Nah, kalau kepada sesama kita saja Allah larang, bagaimana kedudukan kemudian kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kemudian kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma hujjatukum? Apa hujjah, apa alasan kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki sisi kelemahan? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak baik dengan kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan kita? Tidak memenuhi kebutuhan kita, tidak pernah mendengar kita, ya, tidak pernah memberikan apa yang menjadi hajat, keinginan-keinginan kita selama ini. Apakah itu alasan kemudian muncul dalam hati kita prasangka-prasangka tentang Allah Subhanahu wa taala? Padahal jelas innahu huwal barrur rahim, bahwa dialah Allah zat yang baru, yang memiliki kebaikan. Jadi dia Allah terkumpul di dalamnya kebaikan. Ya, tidak hanya kebaikan, dan Allah sandingkan dengan kata wawu, ya, barur rahim, Allah langsung sandingkan dengan ar-rahim. Ar-rahim itu adalah memiliki sifat kasih sayang. Jadi kebaikan Allah kalau kita bandingkan dengan manusia yang mungkin hari ini telah memenuhi kebutuhan kita, tetapi kebutuhan itu ada batasnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kebaikannya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita tidak pernah apa? Tidak pernah ada batasannya. Lah, terus layakkah kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin. Ya, mungkin kita pernah merasakan suatu musibah, suatu ujian, ya, yang pahit, yang menyedihkan, yang menyita berbagai macam potensi yang terkumpul dalam fisik kita, misalkan begitu. Kemudian itu menjadi alasan kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita. Ya, ada suatu hadis ya yang menceritakan tentang bahwa suatu ketika dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW pernah kedatangan tawanan musuh. Setelah ditawan, dalam tawanan itu ada seorang wanita, seorang ibu yang dia sibuk mencari anaknya. Dia sibuk mencari anaknya. Kesana kesini dia mencari anaknya. Kemudian idza wajadat sabiyan fi saba akhadahu wa suhtahu bi batniha wa arda'athu. Setelah ibu tadi itu mencari kesana kesini, akhirnya dia mendapatkan bayi itu. Setelah dia dapatkan, dia ambil bayi itu, kemudian dia peluk bi batnihi. Dia peluk bayi itu rat-rat di dalam pelukannya, ya, rahimnya, perutnya gitu. Kemudian wa'adha'athu, kemudian bayi itu segera disusui. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, atarawna hadhi tarihatun waladaha finnar. Apakah kalian mengira atau melihat bahwa seorang ibu ini akan melempar anaknya ke nar, ke api? Padahal dia mampu untuk melakukannya. Seorang ibu itu mampu. Andai dia mau melakukannya, bisa dia melempar anaknya itu ke api. Qulna la wahya takdiru ala tatrahu faqala walillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi biwalidihi. Para sahabat mengatakan tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin dan tidak pernah didapatkan seorang ibu akan melempar anaknya ke neraka. Wahya takdiru ala antatrahu, meskipun dia mampu untuk melakukannya. Begitulah ya, bagaimana kasih sayangnya di dunia ini. Siapa yang paling penyayang di dunia ini bagi seorang anak? Adalah seorang ibu. Ya, seorang ibu. Seorang ibu itu adalah memiliki penyayang yang sangat tinggi. Meskipun kadang disakiti, tidak bisa dipungkiri, dia tetap ada rasa kasih sayang itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara sifat-sifat wanita penghuni surga
Rasulullah jelaskan, yaitu wanita yang memiliki apa? Al-aud, al-walud, al-wadud, yang memiliki banyak anak dan dia mudah memaafkan. Yang ketiga adalah apa ibu-ibu? Yaitu wanita yang memiliki kasih sayang yang sangat tinggi. Ya. Memiliki kasih sayang yang sangat tinggi. Wanita itu di hadapan Allah dan diakui di dalam beberapa riwayat adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lemah secara fisik, secara batin, secara akal. Itu memiliki kelemahan sangat banyak. Gampang kadang menangis, perasaannya gampang, ngambeknya gampang, tapi memiliki kasih sayang yang tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan Allah yang namanya laki-laki. Makanya Rasulullah mengatakan, carilah wanita-wanita yang penyayang. Ya, kadang-kadang kalau punya masalah, kemudian dia masukkan ke historinya atau di Facebooknya, ya, oh gini, ya, sambil dikasih emoticon nangis gitu kan. Nanti yang lain baca, ya sabar ya, oh jangan bilang sabar, nanti tambah nangisnya kenceng nanti. Sabar ya, oh tambah dia tambah nentes lagi gitu. Ya, itu menunjukkan lemah. Ya, emotikonnya nangis banyak gitu. Terus yang lainnya, ya Allah kasihan, sabar ya, tambah nangis dia gitu. Tambah nangis dia. Tapi anehnya ibu-ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala menitipkan seorang anak bayi ini kepada manusia yang lemah? Kenapa tidak kepada laki-laki yang kuat? Coba kalau bayi ini diurus laki-laki, hancur dia. Bayi itu dibanting sana, banting sini kan. Iya kan? Kenapa kepada wanita? Karena memiliki sifat kelembutan, kasih sayang. Ya, dia rela tidak tidur, dia rela tidak makan, sakit, dibilang tidak sakit. Begitulah seorang ibu itu kasih sayang luar biasa. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, lillahi arhamu bi ibadihi min hadihi biwalidiha. Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang sangat tinggi dibandingkan seorang ibu kepada seorang anak. Bayangkan ya. Jadi kasih sayangnya Allah itu sangat besar, ya, sangat tinggi. Di dunia ini siapa yang paling sayang kepada ibu? Pengorbanan luar biasa itu. Ya, habis air mata, habis mental, habis semua untuk anaknya. Tapi semuanya itu ya tidak bisa membandingkan kasih sayangnya ya, seorang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tadi itulah. Jadi ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwa Allah itu sayang, maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tetap kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pernyataan yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud beliau menyatakan, walladzi la ilaha ghairuhu, dan tidak ada ilah yang berhak disembah dari selainnya, maksud dari selain Allah Subhanahu wa taala, ma'u'tiya abdun mu'minun syai'an afdalu illa qad ba'dal iman. Ya, ma'u'tiya abdun mu'minun syai'an afdal. Ya, afdal ba'dal iman afdalu min ayyuhsinu billahi dhon. Ya, jadi tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'utiya abdun, tidaklah seorang hamba tadi diberikan sesuatu, seorang hamba yang beriman ya, tidaklah seorang hamba yang beriman diberikan sesuatu yang lebih utama setelah keimanan. Ya, tidaklah seorang hamba mukmin tadi itu diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama setelah keimanan itu. Apa itu? Afdalu min ayyuhsina billah, yang lebih utama, melainkan apa? Ayyuhsina billahi dhanna. Yaitu apa? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi setelah nikmat iman tadi, gitu kan? Tidak ada suatu kenikmatan yang utama setelah iman, melainkan yang kedua adalah ayyuhsina billahi donna, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu diberikan satu hidayah, satu kemuliaan, berprasangka kepada baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu anugerah yang tinggi. Ya, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu. Kemudian beliau mengatakan, Abdul Mas'ud, wallahu alladzi la ilaha ghairuhu la yuhsinu 'abdun billahi dhannu illa a'tahu iyyahu wa dzalika anna khairu biyadihi. Dan demi Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. La yuhsinu 'abdun billahi, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia sangkakan tadi. Apa yang dia sangkakan. Wa dzalika anna khairuhu biyadihi, karena apa? Karena kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan itu sesuai dengan apa? Kadar prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akan diberikan kebaikan itu sesuai dengan prasangka seorang hamba tadi itu. Itulah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun yang kita dapatkan, maka hendaklah kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga begitu, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka prasangka buruk itu juga akan kembali kepada kita. Jadi kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ibu-ibu kedudukan prasangka tadi. Rasulullah SAW menyatakan, Anna ididonni abdi, Anna aku tergantung prasangka hambaku. Ya. Idonna sarran falahu, wa indanna khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik, falahu, maka untuknya kebaikan. Dan apabila dia berprasangka buruk, maka untuknya juga keburukan. Nah, di sini kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan amal ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sendiri menyatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma fis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita yakini di dalam hati kita, baik itu kedipan mata, wa ma fis sudur, dan apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga inilah para ulama mengatakan bahwa prasangka itu adalah bagian daripada ma fis sudur, amalan yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kemudian kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena perbedaannya sudah jelas ini ya. Perbedaannya antara Ibnu Qayyim, ya, saya jelaskan sedikit. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan telah jelas perbedaan antara husnudon
Dan antara gurur ini jangan sampai kita tertipu ya. Jangan sampai tertipu antara husnudon dengan gurur. Gurur itu terperdaya oleh dirinya. Terperdaya oleh dirinya sendiri. Kalau husnudon itu berbalik sangka. Tapi husnudon ini maksudnya adalah mendorong lahirnya sebuah amal atau menganjurkan atau membantu atau menuntut untuk melaksanakannya. Jadi ini sebetulnya adalah sikap yang benar ya. Jadi ketika kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di situ oleh Ibnul Qayyim, maka prasangka itu mendorong lahirnya sebuah amal. Jadi jangan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita meninggalkan amal. Jadi prasangka baik itu adalah mendorong untuk lahirnya amal, menganjurkan, membantu, menuntun untuk melakukannya. Itu namanya husnudon. Tapi kalau dia sebaliknya, sebaliknya mengajak kepada pengangguran, kemudian mengajak kepada berpalingan dalam kemaksiatan, maka itu maknanya gurur. Jadi gurur itu misalnya gini, seorang yang dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak melakukan kebaikan. Tidak menganjurkan kebaikan, tidak mengajak, tidak menuntut kepada suatu amal kebaikan. Justru dia bermaksiat, bahkan karena prasangka baiknya itu ya, jangan salah ya. Jangan sampai kita mengatakan prasangka baik Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun bagi hamba-hambanya yang berbuat dosa. Dengan prasangka baiknya, ampunannya Allah itu, kemudian dia tidak berhenti dari berbuat dosa. Dengan asumsi dia bahwa Allah itu maha pengampun. Tidak begitu. Maksudnya berprasangka baik itu adalah lahirnya suatu amal soleh, meninggalkan kemaksiatan, melakukan suatu ketaatan. Justru kalau dengan asumsi prasangka seperti itu bukan husnudon, tapi namanya gurur. Ya. Namanya gurur. Gurur itu terperdaya oleh dirinya sendiri. Jadi maksudnya begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa, tapi jangan lupa juga ya, jangan melupakan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala di sisinya itu ada adab yang pedih. Ya. Artinya bahwa kita jangan sampai tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, dalam makna semua kenikmatan yang Allah berikan ini kita gunakan untuk di jalan kemaksiatan, untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asumsi bahwa Allah itu penyayang, dengan asumsi bahwa Allah itu pengampun. Enggak. Justru kalau kita ini menggunakan di jalan ketaatan, itu sebuah satu kemaksiatan, pengingkaran yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman gitu. Memberikan sanksi. Sanksi itu apa? Yaitu dengan adab tadi itu. Ya, dengan adab tadi. Ya, meskipun demikian, ya, kita mengira, jadi prasangka kita begini. Prasangka orang beriman itu mengira supaya memiliki satu keyakinan yang kuat, mengira bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengira bahwa dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengira bahwa kesalahan atau dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Mengira, jadi ada mengira gitu loh, mengira. Makanya di sini nanti dijelaskan oleh para ulama bahwa sungguhnya di antara bentuk ya, di mana seseorang beriman tadi itu dihadapkan pada suatu situasi kondisi kapan itu kemudian dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah oleh para ulama yaitu yaitu ketika menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam bentuk kita melakukan sholat, melakukan puasa, gitu kan? Itu harus ada dorongan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dorongan. Kenapa dia beribadah mengira bahwa ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengira bahwa dengan ibadah ini dia akan diberikan pahala gitu, diselamatkan dari ini, kayak begitu. Jadi jangan kita mengatakan bahwa dengan ibadah ini iya kalau diterima kan gitu kan. Iya kalau diterima, untuk apa kita beribadah kalau kita tidak jelas. Kecuali misalkan ini amal sholatmu, puasamu ini sudah jelas diterima. Gitu kan. Sudah jelas diterima, kemudian yang ini tidak diterima. Kalau kita tahu begitu, berarti apa? Tidak ada nilainya prasangka tadi itu. Kepada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prasangka itu adalah al-i'timadu wa thiqah, yaitu betul-betul percaya ya, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba itu tidak akan menyandarkan kepada selain, tidak akan bergantung kepada selain, tidak akan dia yakin, dia tidak akan percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan amalan-amalan tadi, seperti dia misalkan dia berdoa, ya, satu amal ketaatan misalkan dia berdoa itu kan diperintahkan kan, mengira bahwa doa yang kita lakukan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada prasangka, iya kalau dikabulkan. Daripada enggak usah sudah berdoa. Kenapa? Mengatakan seperti itu karena selama ini kita sudah berdoa jungkir balik ya, bertahun-tahun, bahkan kita panjatkan tidak hanya setiap sholat, bahkan di tengah malam, bahkan ketika waktu-waktu mustajab, bahkan di tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu dikabulkan. Itu kan. Tidak dikabulkan juga. Ya. Kemudian kita mengatakan tidak usah dia berdoa. Buktinya apa tidak dikabulkan? Itu prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kaitannya dengan hati, kaitan dengan keimanan seseorang, kaitan dengan akidah seseorang. Gitu kan? Maka kita dikabulkan mubasyaratan langsung permintaan kita atau tidak, tetap kita apa? Kita tetap berdoa. Misalkan saya sudah berdoa sudah berapa tahun ini Ustaz? Mungkin sudah lebih 30 tahun tidak dikabulkan. Apakah kemudian doa yang dipanjatkan selama 30 tahun tadi itu tidak dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Diberi pahala. Bahkan di dalam doa ini terkumpulnya banyak kebaikan ibu-ibu. Pertama, dengan doa itu dia mengakui adanya Allah. Ya kan? Dengan doa itu dia mengenal Allah. Dengan doa itu dia telah melakukan ibadah yang paling mulia. Kata Rasulullah SAW mengatakan al-ibadatu buat doa. Ya, cakupan semua ibadah itu adalah doa. Gitu kan? Kemudian apa? Dengan itu dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita dari doa-doa kita. Itu banyak terkumpul kebaikan-kebaikan dari doa itu. Tidak hanya sekedar seremonial kita doa saja. Itu ada satu keyakinan di situ. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ud'ullaha wa antum mungkinu bil ijabah. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu yakin untuk dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku astajib lakum. Aku akan apa? Aku akan kabulkan. Aku akan jawab. Itu sudah apa? Sudah Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Jadi Allah tidak akan mungkin ya mengingkari apa yang sudah diucapkan, mengkhianati apa yang diucapkan ya. Allah tidak akan mengkhianati apa yang sudah dijanjikan, enggak mungkin, pasti gitu. Tapi kenapa tidak dipenuhi? Kenapa tidak dikabulkan? Karena Allah satu ingin masih mendengar rintihan kita. Ya. Yang kedua, Allah akan mencari waktu timing yang tepat bagi seorang hamba ini untuk dikabulkan. Ya, berarti kalau belum tepat waktunya ini. Belum tepat. Gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya, kebutuhan kita, keinginan kita.
Tadi sudah saya sampaikan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma fis sudur. Apa yang tidak Allah tahu tentang kita? Ya. Wa ma saqatat wa ma saqatat min waraqatin illa ya'lamuhumullah. Tidak ada satupun daun yang jatuh ya. Ini kalau ada daun yang jatuh di tengah malam jam berapa, kemudian apa namanya istilahnya itu, ketika jatuhnya itu modelnya kayak apa, melayangkah, apa berdiri-kah, atau terlentangkah, kemudian kekuatan jatuhnya daun itu semua ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada satupun daun yang jatuh melainkan Allah Subhanahu wa taala tahu. Ibu-ibu, kalau jatuh satu di pohon kita iya, tapi kalau musim gugur coba ditahu oleh berapa jumlahnya daun yang jatuh, ditahu. Jadi kemudian kita mengatakan Allah tidak mengerti kebutuhan saya, Allah tidak mengerti tentang saya. Naif sekali kalau kita ngomong gitu. Kebutuhannya pohon harus jatuh itu tahu Allah. Tapi jatuhnya pohon itu Allah tahu bahwa itu memberikan manfaat tepat saatnya. Karena dengan jatuhnya itu, setelah itu Allah tinggalkan enggak? Dia tumbuhlah, dia tunas-tunas baru. Yang lebih indah, lebih bagus, lebih kuat, lebih menawan, ya. Itu kan? Itu. Jadi Allah sampai mengatakan wa ma fis sudur, dan juga Allah tahu apa? Wa ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati kita. Kebutuhan hati kita apa? Hati kita sedang sedih, sedang gembira, sedang senang. Itu Allah tahu. Itu kan. Allah tahu. Kalau kita mungkin manusia nggak tahu, kamu itu nggak tahu. Memang kita nggak tahu isi hati orang, dia sedih gembira nggak tahu. Kadang ada yang menyembunyikan kan? Kita nggak tahu. Ya. Terus kita kemudian mengatakan, kamu nggak tahu ya apa yang aku rasakan. Ya memang nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya'lamu ma fi sudur. Dia tahu apa isi hati kita. Kita senang, kita antar. Maka disitulah puncak ibadah, ta'abudiyah dan ladat, kenikmatan beribadah ketika seseorang itu mengadukan isi hatinya kepada zat yang sangat tahu tentang isi hatinya, bukan kepada manusia. Manusia itu nggak tahu yang kita rasakan. Kamu nggak tahu yang rasakan. Ya memang nggak tahu. Hatinya berbeda kan? Nggak tahu dia. Loh kita paksakan tahu ya nggak bisa gitu kan? Cuma bagaimana kemudian seorang manusia mengerti tentang keadaan atau kondisi begitu ketika kita baru cerita gitu kan? Kita cerita, kita mengungkapkan baru tahu. Kalau tidak diungkapkan nggak tahu. Nggak tahu gitu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelaskan wa ma fis sudur, apa yang dalam hati kita. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita beribadah tadi mengira seperti itu ya. Termasuk doa-doa tadi itu ya. Terus kita berdoa kepada Allah, doa-doa kebaikan ya. Untuk kemaslahatan dunia kita, utamanya adalah untuk akhirat kita. Jadi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita melakukan ketaatan ya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan dalam suatu hadisnya, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi ya, ana aini dhanni abdi bi, inna dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Ya. Akhrajahu Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini dikategorikan sebagai hadis sahih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi, aku sesuai prasangka hambaku. Inna dhanna bi khairan falahu, jika ia berprasangka baik kepadaku, falahu, maka kebaikan itu untuknya. Fa in dhanna syarran falahu, jika ia berprasangka buruk, falahu, maka keburukan itu untuknya. Maka disinilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apapun ya masalah kita, apapun keadaan kita, sesulit apapun, sesakit apapun, seperti apapun, ya, sedahsyat apapun, tetap kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan prasangka baik itu akan
muncul ya dari perbuatan kita, gitu ya, dari lisan kita, gitu kan, akan muncul seperti itu. Kalau kita diuji, dihimpit dengan kesusahan, kemudian yang muncul dari lisan kita adalah selalu kata-kata baik, itu maknanya bahwa hatinya sedang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika dihimpit dia melakukan suatu amal soleh justru ya, semakin diuji dengan kemiskinan, malah dia bersedekah, misalkan seperti itu. Oh, malah dia banyak bersedekah, membantu orang lain, datang kajian, datang ilmu. Itu artinya bahwa dia sedang berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena husnudon tadi itu melahirkan suatu amal tadi kan, menganjurkan suatu amal, mendorong dia untuk buat kebaikan. Gitu. Ia sedang berprasangka baik-baik. Tapi kalau dia diuji kemudian dia apa? Ya, keluar kata mengeluh, mengumpat, mencaci, itu artinya hatinya sedang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu. Apalagi kemudian dia malas ibadah, malas baca Al-Quran, malas ngaji, ya ketika diuji itu ia sedang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu, hatinya gitu kan. Jadi terekspresi seperti itu, ya, karena akan keluar gitu prasangka buruk yang ada dalam hatinya, maka keburukan itu yang termuat dalam lahiriah kehidupannya dia. Ya, kembali kepada dia. Ya. Jadi semakin dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin susah dia. Ya, semakin susah dia, semakin dia tidak bahagia. Terus dia galau gitu kan. Terus dia sedih, ya. Terus dia dirundung duka, kesedihan terus. Kenapa? Karena tadi tidak menyerahkan segalanya hatinya untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah yaitu dalam hal seorang hamba tadi itu melakukan ketaatan, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yaitu ketika mengalami musibah. Ketika mengalami musibah. Ketika seseorang mengalami musibah, ya, maka seseorang muslim di situ atau seorang mukmin di situ dituntut untuk senantiasa di dalam beribadah itu harus ada penyimbangan antara khauf dan roja, antara khauf takutnya dan antara roja. Takut di sini adalah min sukhtillah wa min adzabillah. Maksud takut di sini seorang itu dengan hukuman Allah, kemudian dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa khauf min maksiatillah, dan takut terhadap bermaksiat kepada Allah. Jadi ada suatu perasaan seperti itu dalam beribadah itu, sehingga dia menjaga agar senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma adapun yang kedua adalah roja. Roja itu adalah suatu pengharapan, optimisme, positif. Gitu kan? Jadi kita dituntut kita di dalam beribadah itu harus berharap. Ya, berharap pahala, gitu kan? Kemudian takut dari adab Allah, berharap pahala kan gitu. Kemudian berharap dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dibolehkan di dalam kita beribadah kepada Allah. Terutama adalah ketika seseorang itu mendapatkan musibah, maka perasaan rojanya harus lebih ditingkatkan, lebih ditinggikan daripada sifat khaufnya, optimisme. Jadi kalau kita sedang diuji musibah apa itu, maka disitulah pengharapan kita harus lebih dikuatkan, lebih ditingkatkan. Artinya prasangka kita kepada Allah itu harus lebih dikuatkan, ya, lebih dikuatkan. Ya. Karena bisa jadi bahwa apa yang telah menimpa kepada kita ini bisa jadi baik dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dalam kacamata manusia. Kalau kacamata manusia mungkin buruk penilaiannya, kita orang paling sengsara, paling tersiksa, paling menderita. Tapi di kacamata Allah belum tentu.
ya. Jadi kita memandangnya dari sasak keimanan tadi itu. Maka seseorang yang dia memandang keimanan segala hidup ini dengan keimanan, maka dunia ini akan indah bagi dia. Dan apabila dia memandang musibah itu dengan keimanan, maka takdir itu akan memberikan kelembutan pada hatinya. Ya, dia akan lembut gitu. Jadi harus dengan keimanan tadi itu. Maka tingkatkan rojaknya. Apalagi dalam hal ini adalah ketika seseorang itu diuji suatu kematian misalkan. Maka para ulama mengatakan yang sangat ditekankan adalah ketika seseorang itu di saat menjelang kematiannya. Ya, di saat menjelang kematiannya. Maka di saat menjelang kematiannya seseorang harus ditingkatkan rasa rojaknya. Ya, rasa rojaknya. Sampai seperti itu. Jadi jangan kita pesimis. Gitu kan, sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadisnya, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu billahi. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan dia harus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tahu kisahnya Hajjaj ya. Kisahnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu kan seorang raja yang diktator, yang bengis ya. Wah, kejahatannya luar biasa, bahkan orang bisa kadang dibunuh kan gitu. Itu bengis sekali ya. Jadi ya dia mengira gitu kan. Mengira bahwa dia memiliki banyak kebaikan. Tetapi sedalam lautan keburukannya, ya itu Hajjaj ya. Tapi demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau mau meninggal, beliau sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Hajjaj itu kejahatannya dibandingkan dengan kita nggak seberapa. Tapi mau meninggal dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya itu apa? Sujudnya itu dia penuh pengharapan. Sampai dia mengatakan, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, fa innahum yadunnuna annaka la taf'al. Dia mengatakan, wahai Rabbku ampunilah aku. Fa innahum, mereka itu katanya itu, orang-orang yang di sekitarnya ini yang pernah mungkin disiksa atau dianiaya, didolimi oleh Hajjaj ini ya, itu mengira bahwa Hajjaj tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hajjaj itu karena kejahatannya sudah melampaui batas, orang-orang mengira kejahatannya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Hajjaj bilang apa? Dia masih berprasangka dia ini baik. Gitu. Bahkan ketika mau meninggal dia sujud syukur. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma firli fa innahum yadunnuna annaka la taf'al. Ya Allah, wahai Rabb kami, ampunilah aku. Fa innahum, mereka yang menyangka engkau tidak mengampuni. Ya. Fa innahum yadunnuna annaka la taf'al. Mereka itu menyangka bahwa engkau ya Allah tidak mengampuni aku. Dia memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni, padahal dosanya luar biasa kan gitu kan. Allahumma firli fa innahum yadunnuna annaka la taf'al. Ya Allah, ampunilah aku. Mereka itu mengira bahwa engkau tidak mengampuni aku ya Allah. Jadi sampai begitu mau meninggal itu masih diharapkan untuk apa? Tingkat rojaknya itu ditinggikan. Meskipun mungkin dosa kita banyak, tapi di saat-saat terakhir itu memanfaatkan rojaknya itu, termasuk diantaranya adalah memperbanyak doa untuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin Allah akan mengampuni kan gitu. Harus ada keyakinan. Siapa yang menjamin tidak mengampuni? Apa kita menjamin? Kemudian kita mengatakan, oh orang itu dosanya besar, nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memangnya kita yang punya pengampunan? Ya enggak? Apa kita yang punya pengampunan? Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya menjelaskan, wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan sepenuh langit dosa dan sepenuh bumi dosa, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi dan sepenuh langit ampunan. Malah yusyriku billah, selama kamu tidak menyekutukan aku. Diampuni oleh Allah kan gitu kan. Sampai dosa syirik pun diampuni kalau sebelum mati. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni
yang firu dunuban jami'an, mengampuni dunuban jami'an, semua dosa. Dunub jami'an ya, itu dunub itu sudah maknanya jamak. Jamak itu adalah semuanya, tidak terkecuali. Ditambah lagi jami'an, dikuatkan jami'an, artinya tidak ada dosa yang tersisa pada seorang hamba itu kalau dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya menyadarinya, menyesali dari dosa-dosanya itu, insya Allah Allah akan ampuni. Jadi penuh pengharapan. Itu kita tidak boleh maksudnya pesimis gitu loh. Dosaku sudah banyak, nggak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga dia tidak ada itikat untuk berubah, untuk apa? Istilahnya minta ampun kepada Allah Subhanahu. Mungkin hari ini belum berubah, tapi bisa jadi di akhir hayatnya dia dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, kan kita nggak tahu kan? Gitu. Jadi disinilah bahwa kita harus betul-betul meyakinkan pengharapan kita dan berprasangka baik kepada Allah. Kita berprasangka baik, Allah itu mengampuni. Ya. Tapi jangan kemudian kita memiliki satu persepsi karena prasangka baik itu kemudian kita terus ya merajalela dengan dosa dengan anggapan Allah itu kan Maha Pengampun gitu. Tidak begitu ya. Tapi kan ada sebagian orang begitu, maksudnya prasangka itu melahirkan suatu amal yang baik, menganjurkan, menuntun ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi itu ketika seseorang tadi itu dalam keadaan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun bentuknya, ya. Sulitnya ekonomi, musibah sakit, ya, musibah apa ujian yang lain, apapun musibah bencana alam dan sebagainya, ya, nah itu maka kita terus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, anna idza dhanni abdi wa tadunnu atun ma syaa fa in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Yes. Aku tergantung prasangka hambaku, ya. Wal yadunnu atun, maka hendaklah seorang hamba itu ya, berprasangka masya'a, ini kita katakan gitu. Maka seorang hamba itu berprasangka masya'a, apa yang dia kehendaki. Mau berprasangka silakan, ya. Mau berprasangka buruk boleh, katanya dalam hadis ini. Mau berprasangka baik boleh. Gitu kan. Kalau mau berprasangka terserah. Kamu boleh berprasangka masya'a, apa yang kamu kehendaki. Wa in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Tapi kalau kamu berprasangka baik, maka kebaikan itu kembali kepadamu. Tapi kamu berprasangka buruk, maka prasangka buruk itu sesungguhnya kembali kepada dirimu sendiri. Jadi tidak akan kembali kepada orang lain. Ya? Tidak akan kembali kepada orang lain. Kita berprasangka buruk kepada Allah tentang sesuatu hal yang mungkin kita rasakan, kembali kepada kita, ya akan dirasakan begitu. Ya, akan dirasakan begitu. Ya, makanya ya kita banyak-banyak berdoa, ya Allah, doa, ya Allah, jadikan saya ini orang yang sabar, jadikan saya ini orang yang bahagia. Itu prasangka baik, doa-doa seperti itu. Ya Allah, jadikan dia jodoh saya, kalau dia baik saya, kalau dia tidak baik jadikan saya pada saya baik, kayak gitu. Jadi berperan seperti itu. Kita melihat dia itu mungkin dalam pandangan kita dia tidak baik kan? Dia tidak baik ya. Tapi kita ya Allah, jadikan dia untukku baik, itu kan prasangka baik kan gitu kan. Prasangka baik kan gitu. Tapi kalau sudah muncul muncul apa istilahnya? Perasaan tadi, inisiatif tadi itu ya ke dalam hati kita tidak baik, maka yang muncul kemudian adalah yang tidak baik. Sama seperti ibu-ibu kan saya pernah sedikit ya membaca sekilas tentang the power of water gitu ya, kekuatan pada air. Jadi ternyata ibu-ibu, air itu kan makhluknya Allah ya. Iya enggak? Air itu makhluk Allah. Air itu juga dia tergantung prasangka kita, Bu. Kalau air yang kita minum itu kita katakan ya Allah, ini air ini baik, menyembuhkan, ini, maka dia akan sesuai dengan
memiliki kekuatan, langsung dia berubah kekuatan sendiri. Bisa dia akan menyembuhkan kita. Tapi kalau kita umpat air itu, dia akan berubah, dia menjadi mungkin apa namanya kadarnya itu berubah menjadi tidak baik kalau kita minum. Jadi sesuatu itu akan mempengaruhi apa yang kita prasangkakan, apa yang kita ucapkan. Ya, kalau kita mengucapkan buruk-buruk kepada sesuatu itu, maka kita akan merasakan keburukan dari apa yang kita ucapkan. Paham maksudnya ya? Begitu. Makanan gitu kan. Dulu Ibu ya, maaf ya. Kita dulu di Jawa kan sering pergi ke sawah gitu kan, atau ke suatu tempat. Kita tidak mendapatkan air, kecuali kita dapatkan misalnya kalau kita haus sekali kan, ada air di genangan begitu. Memang kelihatan agak jernih kan? Tapi kita yakin ya Allah, insya Allah air ini menyehatkan ya Allah. Kita minum. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalaupun ada sakit bukan karena sebab air yang saya minum dulunya enggak. Nah sekarang ini justru apa? Airnya sudah jernih ya, disteril di ini, malah ada apa? Ada kencing batu gini, ginjal lah. Ya, macam-macam dengan penyakit disebabkan karena kadar airnya berubah, ada kaporitnya, ada kapurnya, ada ininya. Ya kalau kita dulu minumnya begitu Bu, di sawah-sawah itu. Ya, ada air minum glek-glek gitu, udah kenyang, lari lagi. Gitu. Dan alhamdulillah sehat. Gitu kan? Sehat. Nah, kita kekhawatirannya sangat tinggi dengan hari ini misalnya. Air itu sudah bersih kan. Jadi puji Allah nikmat, berikan nikmat air itu. Tapi apa? Prasangka kita sudah mendahului. Kayaknya nanti ini. Ah, sudah berubah dia kan gitu. Dia berubah. Jadi air Zam-Zam itu karena apa? Wahyu. Air Zam-Zam itu adalah nikmat, ya, nikmat dari Allah SWT. Jadi karena doanya tadi itu, maaf. Jadi doanya dari dari Nabi kecilnya Nabi Ismail itu karena apa rahmatnya Allah, karomahnya Allah Subhanahu berikan itu sampai hari ini dia tidak berubah. Jadi walaupun orang mau caci maki air Zam-Zam nggak berubah karena zatnya yang pertama itu doa awalnya itu gitu. Jadi ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi bahwa prasangka itu adalah bagian daripada ibadah hati dan ibadah yang sangat utama. Ya, di antara yang lainnya ya. Ya, ibadah hati misalkan al-hubbu, cinta, benci ya, kayak gitu, marah apa semua itu juga ibadah. Tapi yang sering kemudian kita alami, kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ini adalah terkait dengan amalan ibadah hati yang kaitan dengan prasangka tadi. Maka marilah kita pahami ya tentang prasangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan muncul melainkan yang baik-baik saja tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, situasinya, tetap kita berprasangka baik kepada Allah. Prasangka baik kita kepada Allah sesungguhnya kembali kepada kita kebaikan itu sendiri. Saya kira itu mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami Ibu-ibu ya. Ada yang ditanyakan Ibu-ibu? Pak Ustadz, saya izin dulu. Iya, Pak. Iya, silakan.